Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Eh, Malam ini topiknya akan sangat menarik. Jadi 7 hari penciptaan itu sebenarnya seperti apa sih? Karena sekitar dari teori penciptaan ini banyak. Pendapat-pendapat sangat banyak, baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun dari sisi teologisnya. Ya, kita akan lihat. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, malam ini kami mau belajar Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari bukan hanya mengisi pikiran kami, tapi justru makin melihat kemuliaan dari Tuhan sendiri. Sehingga seluruh hidup kami mulai berdampak, mulai berubah, bukan hanya buat kami sendiri, tapi buat semua orang yang kami jumpai. Bapa di surga, mohon berkat-Mu turun atas program ini, agar semakin banyak orang disadarkan betapa pentingnya firman Tuhan. Terima kasih pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, seringkali kalau seseorang mau ikut suatu acara itu melihat judul. Jangan. Kalau lihat suatu buku itu jangan lihat judulnya saja. Harus lihat isinya. Jangan menghakimi menurut judulnya ya. Jadi belajar itu harus sampai ke dalam. Oke, baik. Saya akan sharingkan slide kita malam ini. Sesi malam ini adalah sesi ke-17 tentang 7 hari penciptaan. Ya, apa yang terjadi dalam 7 hari yang pertama itu? Kita akan lihat. Kita lanjutkan dulu slide-nya. Ya. Kejadian 1 ayatnya yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah di situ adalah Elohim, langit itu Samayim, dan bumi itu Eretz. Kalau kita bicara langit dan bumi, itu artinya jagat raya ini. Sebab yang dimaksud langit tentu bukan udara di sekitar kita ini. Tapi benar-benar jagat raya, langit, Samayim. Dalam kalimat-kalimat lain diterjemahkan surga, heavens. In the beginning, God created heavens and earth. Langit dan bumi. Langit itu heavens. Sama ya, surga sama. Nah, yang perlu Bapak Ibu mengerti adalah langit dan bumi, heavens and earth itu universe atau jagat raya. Jadi dunia fisik, Samayim itu dunia fisik dalam konteks ini. Ya, apa yang kelihatan. Tidak kelihatan karena saking jauhnya, tapi semuanya fisik. Itulah Samayim. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, kalau kita bicara jagat raya, maka kita ada di planet bumi. Planet bumi ini ada di satu galaksi yang namanya galaksi Bima Sakti. Galaksi ini berbentuk spiral seperti piring. Diameter atau garis tengahnya itu antara 170.000 sampai 200.000 tahun cahaya. Bapak Ibu kalau membayangkan 200.000 tahun cahaya itu sejauh apa sih, sebesar apa sih diameternya? Bapak Ibu tahu, 1 detik cahaya itu kecepatannya 300.000 kilometer per detik. Jadi 1 detik cahaya itu sama dengan 300.000 kilometer. Galaksi kita ini ditempuh oleh cahaya yang kecepatannya 300.000 kilometer tadi selama 200.000 tahun. Wah, itu dihitung sendiri deh nanti pakai kalkulator ya, berapa kilometer. Tak terhingga besarnya. Nah, tata surya kita ada di dalamnya. Matahari yang kita kenal ini hanya salah satu dari sekitar 200 miliar sampai 400 miliar. Bayangkan, matahari kita itu hanya salah satu dari 400 miliar matahari di galaksi Bima Sakti.
Padahal galaksi Bima Sakti itu hanya satu galaksi di antara sekian banyak galaksi di jagat raya ini. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan betapa kecilnya galaksi Bima Sakti. Betapa kecilnya bumi, apalagi manusia. Debu dalam debu. Banyak orang itu sombong itu karena tidak mengerti, tidak tahu apa-apa. Bahwa manusia itu kecil. Sebenarnya manusia itu tidak ada apa-apanya sebenarnya. Dari ukuran ya. Tapi Tuhan perhatikan. Oke, kita lanjutkan. Jagat raya ini saking luasnya, itu tidak mungkin diamati oleh manusia sampai ke ujungnya. Tetapi dengan teknologi yang ada sekarang, sejauh yang masih bisa diamati, sejauh yang bisa diamati loh ya, bukan berarti itu mentok, masih jauh tak terhingga. Jadi kita tidak pernah sampai ke ujung jagat raya, pengamatan kita. Jadi besarnya jagat raya sebenarnya tidak diketahui. Nah, sejauh yang masih bisa diamati, diameternya, garis tengahnya dari jagat raya ini 93 miliar tahun cahaya. Jadi kalau cahaya 300.000 per detik, dia terus berjalan sampai di 93 miliar tahun. Itu pun hanya yang sebatas yang bisa kita lihat. Sebenarnya nggak tahu kita. Jadi betapa luasnya, sangat luas, tak terhingga. Sehingga tidak memungkinkan kita untuk menjelajahi jagat raya. Teknologi ruang angkasa kita cuma sampai mana sih? Sampai Pluto? Masih di tata surya kita, masih belum apa-apa. Masih titik di jagat raya, di galaksi kita pun. Apalagi di jagat raya. Belum bisa apa-apa. Itu pun tanpa manusia. Sebab kalau manusia ikut, belum berani. Ya, sampai ke Pluto. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Ini adalah satu gambaran, tapi yang dimampatkan ya. Sebenarnya sangat tak terhingga luasnya. Jadi bumi hanyalah debu dalam debu di jagat raya ini. Debu dalam debu. Tetapi Mazmur 8 ayat 4. Di situ dikatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya, memperhatikannya? Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Bumi yang hanya debu dalam debu itu didatangi oleh Tuhan Yesus. Yang dari Samayim, yang dari surga, yang penuh misteri. Ya. Jadi kalau hari ini di antara kita tidak menghargai penghargaan Tuhan, penebusan Tuhan, anugerah Tuhan, itu namanya manusia tidak tahu diri. Manusia nanti kalau mati tubuhnya jadi debu di bumi. Padahal jagat raya begitu luas, tak terhingga. Sebenarnya Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Ya, oke. Langit dan bumi yang baru. Setelah jatuh ke dalam dosa, maka bumi ini akan menjadi lautan atau danau api. Yang dalam bahasa Perjanjian Baru disebut Gehenna. Diterjemahkan menjadi neraka. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan langit dan bumi yang baru. Karena langit dan bumi yang sekarang ini akan menjadi lautan api, neraka. Jadi neraka itu adalah fisik, yaitu langit dan bumi yang menjadi lautan api, fisik. Itu neraka, bukan dunia roh. Ya, dunia roh itu setelah orang mati, nah itu dunia roh. Tapi neraka atau surga itu dunia fisik. Sebab
Tuhan Yesus nanti datang, semua dibangkitkan, diberi tubuh fisik, tubuh kemuliaan untuk orang benar. Orang fasik diberi tubuh kebangkitan, tapi untuk dibakar di dalam neraka. Ditinggal dalam api, lautan api. Oke, tapi Tuhan sediakan langit yang baru dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru ini perlu Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Alkitab kita itu dimulai dari penciptaan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1 tadi ya. Nanti diakhiri juga penciptaan langit. Nah, Yesaya 65 ayat 17. Bernubuat, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Tuhan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Demikian juga diulang dalam Yesaya 66 ayat 22. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu. Jadi ketika Yesaya bernubuat, langit dan bumi yang baru akan dijadikan oleh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus ada di bumi, Tuhan berkata begini, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku ada, kamu ada. Artinya tempat itu bukan di bumi yang sekarang. Karena aku pergi menyediakan tempat bagimu. Rupanya Tuhan pergi menciptakan langit dan bumi yang baru. Diciptakan supaya orang benar nanti bisa hidup di sana lagi. Dalam 2 Petrus 3 ayat 13, dalam zaman perjanjian baru, ditulis, tetapi sesuai dengan janjinya, janji Tuhan, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Kita menantikan hari-hari itu, di mana kita hidup di langit yang baru dan bumi yang baru. Alkitab kita ditutup dalam kitab Wahyu. Wahyu 21 ayat 1 itu bercerita tentang lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Sudah hilang. Jadi bukan direnovasi. Langit dan bumi yang lama ini bukan nanti tidak menjadi surga atau langit dan bumi yang baru. Tidak. Ada yang baru karena Tuhan pergi menyediakan tempat di sana. Langit dan bumi yang sekarang berlalu. Zamannya sudah berlalu. Sudah jadi lautan api. Sudah tidak ada menjadi lautan api. Ya, jelas ya? Oke. Jadi kita harus tahu tentang langit dan bumi. Nah, baru kita masuk cerita tentang penciptaan hari pertama. Kejadian 1 ayat 2 sampai 5. Bapak Ibu boleh belajar lagi nanti supaya lebih mengerti ya. Ketika itu bumi masih belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi di hari pertama, langit dan bumi sudah ada, lalu Tuhan merancang akan ada siang dan malam. Jadi terang dan jadi gelap. Dipisahkan, ada gelap, ada terang. Itu hari pertama. Hari kedua, Kejadian 1 ayat 6 sampai 8. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Menjadikan cakrawala. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Jadi di hari kedua ada langit. Ya, cakrawala. Di hari ketiga. Di hari ketiga, di sini diciptakan yang pertama daratan, darat. Darat, ya, ini sebentar saya tandai ya. Kita tidak akan membaca satu persatu karena tidak akan selesai. Saya tandai saja ya.
Jadi yang pertama adalah darat, yang kedua laut, lalu sebentar ya, tadi kita sekarang hari ketiga ya, oke. Darat, laut, kemudian tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Supaya ada tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Itu hari ketiga. Jadi di hari ketiga ada darat, ada laut, ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Ya, itu hari ketiga. Hari keempat, diciptakan kedua benda penerang yang besar itu. Ini kalau kita baca konteksnya adalah matahari dan bulan. Sebab yang lebih besar untuk menguasai siang pasti matahari. Dan yang lebih kecil untuk menguasai malam pasti bulan. Hebat ya Bapak Ibu ya. Tahun 1400 sebelum Masehi ketika ayat ini ditulis oleh Musa, sudah dijelaskan bahwa matahari lebih besar daripada bulan. Ya. Jadi hari keempat, matahari, bulan, dan juga bintang-bintang. Supaya apa? Supaya ada siang dan malam, ada matahari, dan ada bulan. Ya, oke. Berikutnya. Bapak Ibu nanti ada tanya jawab ya, silakan ya. Hari kelima. Hari kelima diciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air. Rupanya hari kelima ini binatang yang di air maupun burung di udara. Itu hari kelima. Hari keenam diciptakan hari keenam, kok balik lagi? Ya. Hari keenam adalah segala jenis makhluk hidup, maksudnya ternak, binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Ya. Oke. Lalu manusia juga diciptakan. Itulah hari keenam. Manusia harus diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, harus beranak cucu, harus memenuhi bumi, menaklukkan bumi, dan berkuasa atas seluruh bumi. Ya, itu hari keenam. Dan Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itu hari keenam. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Adam diciptakan, kita sudah bahas ini di pelajaran kita yang lalu. Ini singkat saja. Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Selem dan Demut. Manusia dirancang makanan mula-mula adalah sebelum jatuh dalam dosa, vegetarian. Kejadian 1 ayat 29. Setelah jatuh dalam dosa, masih vegetarian. Tapi ditambahkan tumbuh-tumbuhan di padang. Itu kejadian 3 ayat 18. Setelah air bah surut, ya, setelah air bah surut, barulah manusia mulai makan daging. Kejadian 9 ayat 3. Inilah manusia yang pertama. Lalu Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Makanya diciptakan penolong yang sepadan. Nah, mengenai penolong yang sepadan sudah kita bahas di pelajaran-pelajaran kita yang awal-awal. Bapak Ibu yang baru mengikuti boleh mengulang di YouTube, ada di channel kita, ya. Sepadan di situ bukan yang pikirannya sama dan sebagainya, bukan. Bahkan yang berlawanan, yang komplement, saling melengkapi. Karena tugasnya menolong, saling melengkapi. Ya. Itu ada bahasan yang menarik tentang hal ini. Silahkan diikuti di episode yang lalu. Ya. Adam dan Hawa ada di Eden. Ya, oke. Nah, hari ketujuh. Ternyata di hari ketujuh, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Maksudnya tentang penciptaan.
Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Berhenti dari aktivitas penciptaan. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan. Ingat, berhentinya dari segala pekerjaan penciptaan. Sesungguhnya Allah tidak pernah berhenti berkarya. Tapi soal penciptaan berhenti. Selesai. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu baca terus di Kejadian pasal 2 ini, kan seolah-olah penciptaan lagi tuh. Kejadian 2 ayat 4. Coba kita lihat. Kejadian 2 ayatnya yang keempat. Demikian riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Dan seterusnya. Nanti kelihatan bahwa akan diciptakan lagi tuh. Penciptaan Adam dan Hawa tuh. Ya. Nah, ini jangan salah mengerti. Kejadian pasal 2 ini bukan penciptaan yang lain lagi. Ini adalah menjelaskan kejadian pasal 1 lebih detail lagi tentang penciptaan manusia. Bahwa kalau di kejadian 1 manusia diciptakan Adam menurut gambar dan rupa Allah. Di kejadian pasal 2 dijelaskan bagaimana prosesnya. Oh, diambil dari debu, lalu dihembus roh Allah. Nismat Hayib. Supaya ia boleh hidup. Nah, begitu cara bacanya ya, bukan oh ini kok lain lagi diciptakan. Itu yang pertama siapa itu gitu. Bukan. Yang pertama disebut, yang kedua dijelaskan lebih detail. Itu sudah biasa dalam tulisan Alkitab. Diulang-ulang kadang-kadang ya memang begitu. Karena teknik bercerita itu macam-macam memang. Ya. Oke. Nah, oke kita lanjutkan ya. Jadi 7 hari penciptaan ini ada keteraturan kalau kita mau perhatikan baik-baik. Ya, ada keteraturannya. Apa itu? Ini dia. Keteraturan soal penciptaan itu begini. Hari yang pertama itu dijelaskan atau ditindaklanjuti di hari keempat. Perhatikan baik-baik. Misalnya begini. Pada hari pertama diciptakan terang dan gelap, siang dan malam. Di hari keempat diciptakan benda-bendanya. Matahari, bulan, dan bintang-bintang untuk mengisi siang dan malam tadi itu. Kan jelas ya? Di hari kedua diciptakan cakrawala dan air di bawah. Nah, di hari kelima diisi. Cakrawala itu isinya adalah burung di cakrawala. Air di bawah adalah binatang di laut. Hari ketiga. Diciptakan darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, barulah hari ke-6 diisi binatang yang di darat, ternak, melata, binatang liar, serta manusianya. Jadi penciptaan itu sangat teratur. Ya, sangat teratur. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, kalau ditanya penciptaan itu kronologis atau tidak, urut waktu atau tidak. Kalau kita lihat teks Ibrani, memang menyatakan demikian. Kan Bapak Ibu baca nggak tadi bahwa setelah hari pertama ganti hari kedua loh urut, nggak ada gap antara hari pertama dan hari kedua, nggak ada selang waktu, urut. Kenapa? Karena dijelaskan di situ bahwa misalnya Kejadian 1 ayat 5. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Nah, makanya berlanjut hari kedua. Hari kedua juga demikian. Ada ditutup dengan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Urut ya, Bapak Ibu ya. Di hari ketiga juga sama.
Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Demikian seterusnya. Sampai hari ke-6 dan hari ke-7. Allah berhenti dari pekerjaan penciptaannya itu. Tapi Allah tidak pernah berhenti. Berhenti mencipta. Ya, begitu maksudnya. Ya, oke. Nah, jadi kronologis, ya jelas kronologis. Oke, kita lanjutkan ya. Satu hari yang di situ 24 jam apa bukan ya? Nah, seringkali ini menjadi pertanyaan ya. Sebenarnya kita harus membaca Alkitab itu secara literal awalnya. Apa adanya. Secara pesyat. Jadi Bapak Ibu yang belajar sastra Ibrani sama Ibu Rita, itu bagus. Pembacaan secara pesyat itu dengan jujur apa adanya. Kita harus mengerti Alkitab apa adanya. Sebelum melanjutkan kepada tafsir tentang lambang-lambangnya, tentang aplikasinya, dan seterusnya. Ya, pembacaan itu harus jujur, pesyat. Nah, setelah itu baru diartikan lebih lanjut kalau memang itu tidak harafiah, maksudnya konteksnya. Ya, oke. Nah, satu hari apakah 24 jam? Arti hari dalam penciptaan kitab Kejadian itu tentu saja memang harafiah. 24 jam. Supaya kita mengerti. Memang istilahnya dalam bahasa Ibrani yom. Yom bisa berarti 24 jam, bisa berarti suatu masa atau periode. Bisa. Tapi dalam hal ini kitab Kejadian kalau kita baca tadi, bukan suatu periode. Jadilah petang, jadilah terang, lalu harinya berganti. Kan itu artinya urut harinya. Pasti 24 jam. Salah satu buktinya ya, hal ini dijelaskan secara harafiah pada 10 firman Tuhan yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Jadi tidak mungkin salah. Keluaran 20 ayat 9 sampai 11. 6 hari lamanya engkau akan bekerja sebagai dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Sudah jelas kan dijelaskan di sini? 6 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu bukan 6 masa, 6 hari. Langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi satu hari itu 24 jam yang dimaksud oleh ayat itu. Ya, oke, kita lanjutkan. Banyak orang bertanya-tanya tentang umur bumi. Sebab menurut teori evolusi, Big Bang dan sebagainya, bumi itu umurnya jutaan tahun. Tapi menurut Alkitab sekitar 6.000 tahun. Kalau dihitung berdasarkan ayat-ayat Alkitab, dijumlah-jumlahkan, maka itu sekitar 6.000. Dengan asumsi bahwa tidak ada silsilah yang dilewati di Alkitab. Itu 6.000, bukan jutaan. Nah, lalu bagaimana ini? Siapa yang benar? Ingat ya, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi polemik memang. Saya ajak diskusi sebentar ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, begini, dalam hidup ini, seringkali kita dipengaruhi oleh pendapat umum yang belum tentu benar. Pendapat umum yang belum tentu benar. Ya. Seringkali di zaman internet ini beredar hoax dan dipercaya malahan. Nah, hari ini semua orang punya persepsi atau kepercayaan bahwa umur bumi ini jutaan tahun. Padahal tidak punya bukti. Buktinya ada, Pak. Dinosaurus itu umurnya jutaan tahun. Itu bukan bukti, itu asumsi juga. Oh, itu diukur, Pak, pakai teori karbon dan sebagainya. Itu juga kita tidak tahu kan teori karbon seperti apa. Apakah akurat? Nah,
Ini harus dibuka secara jujur. Jadi jangan terlalu percaya dengan apa pendapat umum. Harus diperiksa kebenarannya. Sebab kebenaran itu sesuai dengan faktanya. Ya, Alkitab itu tidak pernah salah. Bapak Ibu percaya deh. Segala sesuatu yang tidak sesuai Alkitab pasti salah. Pasti. Sebab Alkitab firman Tuhan. Seringkali Alkitab dibenturkan dengan ilmu pengetahuan. Dan orang berpihak pada ilmu pengetahuan biasanya. Termasuk orang Kristen sendiri. Hari ini kita akan lihat bukti-buktinya. Ya, oke. Kalau Bapak Ibu punya pendapat lain ya nggak apa-apa. Kita bisa diskusikan. Umur bumi yang benar berapa? Ya, coba ya kita lihat ya. Ini dia. Banyak orang berpikir bahwa menurut teori evolusi, dinosaurus itu hidupnya jutaan tahun yang lalu. Menurut teori evolusi. Menurut teori yang dipercaya kebanyakan orang. Kalau dinosaurus umurnya memang jutaan tahun yang lalu, maka bagaimana kitab Kejadian? Di mana tempatnya dinosaurus? Kalau dinosaurus jutaan tahun yang lalu, bagaimana umur bumi cuma 6.000 menurut Alkitab? Berarti sebelum penciptaan Allah kitab Kejadian, sudah ada dong semua hewan. Dinosaurus juga. Nah, bagaimana ini? Faktanya bagaimana? Nah, kita ngomong fakta saja, jangan teori ya. Semua itu kan teori sebenarnya. Memangnya ada dinosaurus? Kita lihat sendiri. Kan tidak juga kan? Para ahli itu kadang-kadang nggak jujur juga loh. Nanti kita lihat ya. Padahal menurut Alkitab kan umur bumi cuma sekitar 6.000 tahun. Bagaimana ini? Ingat, menurut Alkitab, kitab Kejadian 1 ayat 24 sampai 25, seluruh binatang daratan diciptakan Allah pada hari ke-6. Tentu termasuk semua hewan. Seandainya dinosaurus ada, pasti diciptakan di hari ke-6. Pasti. Tidak mungkin. Ada kemungkinan lain. Sebab kalau ada kemungkinan lain, Alkitab kita salah. Tidak bisa dipakai. Bukan firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Jadi kalau memang binatang ini benar ada, pasti diciptakannya pada hari ke-6. Pasti. Karena di situ diciptakan bahwa daratan, lautan semua sudah jadi, tumbuhan sudah ada, baru hewan, manusia, dan sebagainya mengisi daratan. Nah, demikian ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, apakah Alkitab menyebut dinosaurus? Memangnya ada dinosaurus menurut Alkitab? Ternyata ya ini yang banyak orang tidak tahu tuh ini. Ternyata istilah dinosaurus itu baru ada tahun 1841. Sebelumnya nggak pernah ada istilah dinosaurus. Dinosaurus itu baru ada tahun 1841 istilahnya oleh Sir Richard Owen, yaitu seorang ahli anatomi di museum, The British Museum. Ia menciptakan satu istilah dinosaurus. Berasal dari kata deinos. Deinos itu artinya terrible, mengerikan. Plus sauros, artinya lizard. Lizard itu kadal. Jadi Richard Owen mengarang satu istilah dinosaurus, artinya kadal yang mengerikan. Itulah sebabnya di Alkitab kita, King James, yang terbit jauh sebelum itu, ya terang tidak ada istilah dinosaurus. Wong itu baru diciptakan istilahnya di tahun 1841. Kan King James diterbitkan 1611. Ya. Oke.
Tapi yang perlu kita perhatikan juga, ada banyak sekali legenda, ada naga di dunia ini. Atau sejenis reptil besar di banyak negara. Di China ada lambang naga. Di negara-negara lain ada naga, cuma gambarnya beda-beda. Tapi intinya makhluk yang mengerikan. Ini hanya legenda atau apa ini? Nah, malam ini kita tidak akan masuk terlalu dalam dengan bukti-buktinya yang saintifik, tapi buktinya ada semua. Bahwa itu bukan legenda, ada satu makhluk yang hewan yang mengerikan memang. Ya, di dunia ini. Oke, kita lihat berikutnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan Kejadian 1 ayat 21. Saya perhatikan terjemahan-terjemahan Alkitab. Ini contohnya. Ada yang menerjemahkan, kan kalau dalam bahasa Indonesia kita, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar. Kan gitu ya terjemahannya. Orang tidak ngeh tuh. Apa itu? Enggak ngeh. Tapi kalau bahasa Inggris, NIV contohnya. The great creatures of the sea. Makhluk-makhluk yang besar di dalam laut. King James menerjemahkan great whales. Sayang sekali. Paus besar. Tapi New King James merevisi terjemahannya. King James menerjemahkan great whales, tapi New King James menerjemahkan great sea creatures. Makhluk laut yang besar sekali. Nah, yang menarik adalah terjemahan NASB dan NRSV. Di situ diterjemahkan great sea monsters. Jadi, maka Allah menciptakan monster laut yang sangat besar. Dalam teks Ibrani dipakai kata tanin. Tanin itu artinya sea monster, monster laut. Atau sea dragon, naga laut. Makhluk laut yang besar, tanin. Itu teks asli Alkitab, tanin. Ya. Jadi sebenarnya Alkitab sudah menyebut sejak kitab Kejadian, ada makhluk di laut yang naga besar di laut. Ya, monster besar. Nah, begitu sebenarnya. Cuma banyak orang tidak memperhatikan hal ini. Ya. Oke, kita lihat lagi. Contoh di Alkitab Mazmur 74 ayat 13 sampai 14. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Tentu ini bukan dongeng. Ini Alkitab. Jadi zaman dahulu ada ular-ular naga. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Leviatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Ular naga di situ sama, dipakai kata tanin. A marine or land monster. Jadi sebenarnya tidak hanya monster laut, tetapi juga monster daratan, land monster, tanin. Ya. Atau diterjemahkan dragon, naga saja boleh. Atau serpent itu apa ya? Ular. Atau bisa juga ikan paus. Bisa, karena ikan paus besar sekali. Tapi ini monster, dragon. Monster yang di laut maupun yang di darat. Itu di kitab Mazmur pun disebut. Sedangkan Leviathan itu juga sama, monster laut atau daratan. Naga dan sebagainya. Sama ini. Ini monster. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Di Yesaya 27 ayat 1. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras. Besar dan kuat atas Leviathan. Ular yang meluncur atas Leviathan. Ular yang melingkar. Dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Leviathan, sama ya tadi ya. Monster, baik di darat maupun di laut. Naga, monster laut. Dan sebagainya. Di Yesaya 30 ayat 6 ada ular naga yang terbang. Naga terbang, bayangkan.
Kalau kita lihat gambar dinosaurus kan ada yang di daratan, ada yang di laut, ada yang terbang juga. Ya, di Alkitab ada ular naga terbang. Nah, ini dia. Di kitab Ayub, di situ Ayub 40 ayat 15. Terjemahannya begini, perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Waduh, sayang sekali ya diterjemahkan kuda Nil. Padahal teks asli kita berkata pakai kata behemoth. Behemoth ini binatang apa ya? Behemoth ini binatang yang sangat besar, tidak diketahui. Binatang darat yang terkenal karena ukurannya yang besar. Kalau diperhatikan, ini mirip Brachiosaurus. Bisa saja, kan kemungkinan-kemungkinan. Kita tidak melihat, juga tidak ada fotonya zaman dulu. Ini juga Brachiosaurus kan hasil rekonstruksi saja. Jadi sebenarnya bukan kuda Nil biasa. Coba dibaca konteksnya. Ini luar biasa pasti. Ya, itu Ayub. Nah, masalah lain adalah teori evolusi. Evolusi mengatakan manusia itu dahulu kera, lalu mengalami kemajuan, lama-lama berdiri menjadi manusia. Waduh. Tapi faktanya ya Bapak Ibu ya, kita ngomong fakta nih. Tanya para ahli biologi kalau nggak percaya. Missing link tidak pernah ditemukan sampai hari ini. Jadi begini loh, misalnya kera, lalu membaik, tiba-tiba loncat jadi manusia, mestinya ada pengantaranya ini, bentuk antara manusia dan sebelum jadi manusia. Itu nggak ada, lompat jadi manusia. The missing link nggak pernah ketemu. Artinya teori evolusi ini tidak benar, karena tidak ada buktinya. Hanya hasil rekayasa. Tapi orang-orang memandang ini sebagai ilmu pengetahuan. Memang manusia itu aneh sih. Buktinya nggak lengkap, tapi dianggap ilmu pengetahuan. Kalau sesuatu yang baik, harus lengkap. Kalau sesuatu yang sensasi, nggak lengkap, dianggap lengkap. Tanya para ahli, evolusi itu benar nggak manusia jadi kera? Pasti tidak. Ya, buktinya hari ini masih ada kera. Kalau manusia dari kera, terus kera yang sekarang ketinggalan ya Pak, evolusinya. Manusia fosil, artinya fosil manusia yang ditemukan selama ini, misalnya Pithecanthropus erectus, manusia kera yang berjalan tegak, yang ditemukan di Jawa, di Ngawi tepatnya. Eugene Du Bois itu yang penemunya. Ia menemukan Pithecanthropus ini di Pulau Jawa, dan ia mengklaim bahwa itu adalah the missing link. Missing link yang hilang tadi. Padahal semua ahli tidak setuju. Sebenarnya yang Eugene Du Bois ini tidak berhasil mengambil banyak fosil Pithecanthropus di Pulau Jawa. Sebenarnya enggak. Melainkan hanya tempurung tengkorak, tulang paha atas, dan 3 gigi. Udah itu aja. Masa penemuan yang sedikit itu bisa merekonstruksi semuanya? Kan semuanya karangan artinya. Sampai saat ini pun belum ditemukan bukti yang jelas bahwa ketiga tulang yang ditemukan oleh Eugene Du Bois tadi itu berasal dari satu spesies yang sama. Jangan-jangan ini makhluk lain semua. Dia rangkai jadi satu. Seolah-olah itu berasal dari satu makhluk ini, Pithecanthropus erectus. Padahal belum tentu sama. Belum tentu berasal dari satu makhluk, temuan-temuannya itu. Jadi rupanya dalam dunia ilmu pengetahuan juga banyak sekali yang ketidakjujuran. Ya, heran manusia percaya dengan hal begini. Padahal the missing link tidak pernah ditemukan sampai hari ini. Nanti ada lagi yang mempersoalkan, 1 hari kan 1000 tahun Pak, menurut Alkitab, di hadapan Tuhan. Bapak Ibu kalau baca Alkitab itu harus sesuai konteks, jangan asal baca. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam.
Mazmur 90 ayat 4 itu. Maksudnya Tuhan itu tidak terbatas oleh waktu. Tuhan bahkan penguasa waktu itu. Penguasa terhadap waktu. Ya, tidak, itu bukan satu hari pasti sama dengan 1000 tahun. Bukan. Ya, demikian juga 2 Petrus 3 ayat 8. Memangnya matematis satu hari sama dengan 1000 tahun. Tidak ada hubungan dengan penciptaan ini, ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini cuma mau memberitahu bahwa Allah tidak terbatas dalam hal waktu. Atau waktu bukanlah kendala atau batasan bagi Allah. Cuma begitu aja. Ya, Bapak Ibu harus mengerti akan hal ini. Ya, jadi ada banyak sekali pengertian yang dianggap benar oleh banyak orang, padahal belum tentu benar. Alkitab yang sudah pasti benar malah dicurigai. Kan aneh kan manusia itu? Bumi ini ternyata umurnya tidak jutaan tahun. Hanya ribuan tahun sesuai Alkitab. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, silakan meneliti atau mencari jurnal-jurnal penelitian tentang hal ini. Apakah umur bumi itu masih muda, 6.000 tahun, sekitar 6.000 tahun, atau jutaan tahun? Boleh dicoba lihat. Saya cuma mau berikan satu pancingan kepada Bapak Ibu. Kalau memang benar dinosaurus itu hidupnya jutaan tahun yang lalu, maka ia tidak bertemu dengan manusia. Menurut teori itu, ternyata ditemukan fosil manusia yang sejaman dengan dinosaurus. Terus bagaimana menjelaskannya? Artinya dinosaurus itu umurnya tidak jutaan tahun, sama dengan manusia. Ya, itu artinya. Jadi jangan membuat kesimpulan yang selama ini sudah terpatri dalam pikiran bahwa dinosaurus itu jutaan tahun yang lalu hidupnya. Dari mana taunya jutaan tahun yang lalu? Kan itu nggak ada buktinya sebenarnya. Buktinya hanya melalui pengukuran tanggal dengan metode karbon, dengan metode ini, metode itu. Ternyata metode itu tidak tepat. Seringkali mengecewakan. Seringkali memberikan informasi yang salah. Lah bagaimana penjelasannya? Kalau ada orang menemukan di suatu batu fosil, setelah dipecah dalamnya ada martil, ada palunya. Padahal kalau diukur itu jutaan tahun menurut cara itu. Tapi ternyata ada palu. Padahal jutaan tahun yang lalu tidak ada manusia kan? Apakah dinosaurus membuat palu? Nah, ada banyak yang tidak cocok dengan kenyataan. Mendingan Bapak Ibu lihat Alkitab, tidak pernah salah. Kalaupun ada misteri, biarlah misteri itu kita simpan, nanti kita buktikan. Karena binatang yang diduga dinosaurus ini, itu dinosaurus sekali lagi ya, baru muncul abad 19 kata istilah itu. Kalau di Alkitab sudah muncul sejak dulu 1400 sebelum Masehi. Monster yang mengerikan, monster laut, monster darat, naga terbang yang mengerikan. Reptil, kadal yang mengerikan. Karena bentuknya seperti kadal, macam-macam tapi. Ya, hari ini pun kita masih melihat ada bukan komodo seperti kadal. Ya memang kadal raksasa kan. Jadi tidak heran itu binatang-binatang itu. Enggak jutaan tahun yang lalu, tidak. Ya, Bapak Ibu yang tidak setuju ya enggak apa-apa sih. Ini hasil yang saya temukan demikian. Jadi tidak bisa dipercaya itu, evolusi dan sebagainya itu. Alkitab kita pasti benar. Tidak pernah salah. Implikasinya apa dalam hidup kita? Nah ini aja, implikasinya yang lebih penting bukan? Kalau manusia diciptakan, tujuannya apa?
Dinosaurus hari ini sudah tidak ada. Musnahnya kapan? Kemungkinan besar waktu zamannya Nuh, air bah. Air bah sampai ke menutupi gunung, ya semua mati pasti. Pasti mati. Makanya terjadi fosil. Fosil itu pasti terjadi tekanan yang luar biasa secara mendadak. Jadi nggak sempat hancur menjadi fosil. Ya. Nah, kalau diukur benar, ya silakan mulai diteliti. Karena ini waktunya kan pendek ya, kita tidak bisa sampai ke dalam. Tapi intisarinya itu yang bisa saya sampaikan. Bahwa Alkitab kita tidak pernah salah. Ya. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.